Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Pangan Halal dari program studi Ilmu Teknologi Pangan Universitas 11 Maret. Hari ini kita akan berbicara salah satu topik di Manajemen Pangan Halal ini, yaitu khamr dan minuman beralkohol. Jadi ada beberapa hal yang nanti bisa kita ketahui dari kuliah singkat ini. Yang pertama adalah ini beberapa hal yang memang sering menjadi pertanyaan di sekitar kita. Yang pertama ini, apakah sebenarnya khamr itu identik dengan alkohol? Karena kita biasanya berasumsi bahwa alkohol itu adalah khamr dan khamr atau arak itu adalah alkohol. Kemudian yang kedua, apakah semua makanan ataupun minuman yang ada di sekitar kita ini yang mengandung alkohol itu tergolong haram atau tidak nanti? Dan apakah khamr atau alkohol itu najis? Karena nanti ini juga terkait dengan penggunaan alkohol di parfum misalnya dan lain-lain yang sering kita pakai bagi muslim itu untuk sholat. Kita lanjut bahwa yang dinamakan khamr ini secara etimologi berasal dari kata khamron, ya, di bahasa Arab khamara ya khamaru khamron, yang artinya adalah menutupi atau tertutup. Jadi ini sebenarnya masih satu kata dasar dengan yang dari kata khimar yang biasa dipakai untuk istilah penutup kepala bagi muslimah, ya, jilbab itu. Khimar itu artinya kan menutup. Nah, kalau di sini khamr yang di sini adalah menutup, karena dia menutup akal manusia. Karena dengan meminum khamr itu manusia menjadi tidak sadar sehingga tertutupi akalnya. Kata-kata lain yang ada di dalam Al-Qur'an yang sejenis dengan khamr itu ada beberapa, seperti sukaro, kemudian sakaro, khobrun ladid, dan syaraban ladid. Itu juga yang berkonotasi kepada kata khamr ini. Lalu apa sih sebenarnya definisi khamr ini menurut secara syar'i? Jadi ini saya ambil dari Al-Majmu'. Jadi dikatakan bahwa wa amma bi atibari haqiqati asyariyah fa hiya kullu muskirin walau min nabidhit tamari awil qasabi awil asali aw ghairiha. Jadi khamr itu adalah segala sesuatu yang memabukkan, baik itu dari perasan atau nabis, ya, perasan kurma atau perasan tebu ataupun lainnya. Jadi itu yang dimaksud dengan khamr secara syar'i, jadi segala sesuatu yang bisa memabukkan. Baik, sekarang kita lanjutkan ke dasar hukum haramnya khamr. Jadi zaman dahulu ketika zaman Rasulullah, dalil mengenai haramnya khamr itu bertahap, jadi tidak langsung diharamkan. Jadi yang pertama adalah di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 219. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min nafi'ihima. Jadi ketika itu dikatakan bahwa khamr dan maisir atau judi itu adalah merupakan dosa besar, yang di situ ada manfaatnya sedikit tetapi madharatnya lebih besar. Nah, sehingga pada waktu itu umat Islam masih meminum khamr karena itu kebiasaan orang Arab, ya, di zaman dahulu. Setelah itu turun lagi ayat yang kedua, yaitu di Al-Quran surat An-Nisa ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabili hatta taghtasilu. Jadi ayat ini turun karena pada waktu itu ada beberapa sahabat yang kebetulan menjadi imam sholat. Nah, ketika menjadi imam itu karena dia habis minum, akhirnya lupa akan beberapa ayat, sehingga akhirnya turun ayat ini. Disebutkan bahwa wahai orang-orang yang beriman, jangan pernah sekali-sekali mendekati sholat atau melaksanakan sholat ketika kalian mabuk, ya. Karena ketika itu akal kalian tertutupi, jadi kalian menjadi tidak sadar bahwa kalian sedang beribadah kepada Allah. Jadi waktu itu mulai adanya pengharaman yang lebih tegas terkait dengan khamr ini karena sudah mengganggu aktivitas ibadah. Nah, itu belum cukup, karena setelah itu masih ada beberapa umat Islam itu masih minum khamr. Akhirnya sudah memberikan dampak yang lebih parah lagi. Misalnya banyak pertikaian, kemudian akhirnya turunlah ayat Al-Maidah ayat 90 di Quran surat Al-Maidah 90. Itu merupakan dalil terakhir di Al-Quran terkait dengan pengharaman
khamr secara mutlak. Itu di ayat tersebut Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi di sini ditegaskan bahwa orang-orang beriman itu harus menjauhi khamr dan judi dan juga berundi dengan makanan berhala. Jadi itu karena itu diibaratkan sebagai suatu kotor ya, najis secara zahir ya, ataupun secara batin yang merupakan pekerjaan syaitan. Jadi betul-betul tidak ada lagi, setelah itu tidak ada lagi umat Islam yang minum khamr. Karena itulah dalil terakhir dari pengharaman khamr ini. Di dalam hadis Rasulullah juga disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Jadi setiap sesuatu yang memabukkan itu digolongkan sebagai khamr dan setiap sesuatu yang memabukkan itu haram. Jadi kedua ayat terakhir dari Al-Maidah 90 itu dan juga hadis riwayat Muslim ini menjadi dasar hukum haramnya khamr ini. Lalu bagaimana sebenarnya perbedaan khamr dan alkohol? Nah, kita sekarang coba melihat dari sisi sains sedikit, dari sisi kimiawinya. Jadi bahwa yang dimaksud dengan alkohol di sini itu merupakan senyawa organik. Jadi senyawa organik yang terdiri dari rantai hidrokarbon yang dia memiliki satu atau lebih gugus hidroksil atau gugus OH. Itu disebut sebagai senyawa alkohol. Contohnya banyak, jadi senyawa alkohol ini ada metanol, ada butanol, ada propanol, ada etanol dan lain-lain. Jenis alkohol yang sering diasumsikan, yang sering dikaitkan dengan khamr yang ada di makanan atau minuman itu merupakan alkohol yang disebut sebagai etanol atau etil alkohol dengan rumus kimianya CH3 CH2OH. Jadi secara kimiawi alkohol itu adalah senyawa organik yang memiliki satu atau lebih gugus hidroksil. Dan etanol merupakan senyawa alkohol yang sering berkaitan dengan pangan. Nah, terkait dengan alkohol dalam pangan ini ada berbagai macam penggunaan alkohol di dalam proses produksi pangan. Misalnya tentunya di alcoholic beverages. Nah, ini tentunya bagi muslim ini haram ya, kita tidak boleh mengkonsumsi alcoholic beverages. Nah, itu banyak contohnya bir, wine dan lain-lain itu ya. Kemudian yang kedua adalah flavor carrier for food industry. Jadi alkohol di sini berfungsi sebagai senyawa pelarut atau pembawa zat perisa ya, flavoring agent. Yang ketiga adalah solvent extraction for coloring compound. Jadi untuk mengekstraksi komponen-komponen pewarna ya, baik itu dari secara alamiah itu biasanya digunakan alkohol juga. Dan ini nanti pewarna itu dipakai untuk pewarna makanan. Demikian juga untuk ekstraksi beberapa produk farmasi. Nah, apalagi farmasi ini Pak, farmasi ini sangat erat lagi hubungannya dengan alkohol ini dalam proses penyiapannya. Selanjutnya adalah raw material for making vinegar untuk membuat cuka. Ya, membuat cuka itu bahan dasarnya adalah alkohol atau etanol, ya, biasanya pakai etanol. Nanti untuk dikonversi menjadi asam astat. Dan yang terakhir adalah chemical for laboratory use. Jadi digunakan untuk bahan-bahan kimia di pengujian laboratorium. Jadi kegunaan alkohol ini memang sangat luas baik di industri pangan ataupun di industri yang lainnya. Dan itu sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehingga kita perlu mengetahui bagaimana sih hukum alkohol dan khamr ini di kehidupan kita. Untuk minuman beralkohol sendiri itu apabila kita tilik dari cara pembuatannya itu bisa kita golongkan menjadi 3. Yang pertama adalah fermented beverages. Nah, fermented beverages itu dibuat dengan cara fermentasi bahan-bahan pertanian. Nah, baik itu bisa dari biji-bijian seperti dari gandum, dari barley, dari beras. Kemudian juga bisa dari buah-buahan, bisa dari anggur terutama ya yang sering ya dipakai untuk bahan baku pembuatan minuman beralkohol. Kemudian buah beri, kurma, bahkan ya nira kelapa ya itu dibuat tua ya, kalau nggak salah nira kelapa dibuat tua. Nah, ini dibuat dengan cara fermentasi, baik itu fermentasi secara alami, indigenous ataupun fermentasi yang terkontrol. Ya, hasil fermentasi ini nanti akan menghasilkan alkohol sekitar 3-16%. Nah, itu adalah fermented beverage. Jadi arak itu, brem Bali itu yang belum
diolah lanjut itu biasanya mengandung sekitar 3-16%. Lalu yang kedua adalah distilled or spirit beverages. Jadi di sini adalah jenis minuman yang merupakan hasil distilasi atau penyulingan dari minuman yang pertama tadi. Jadi fermented beverage kalau disuling atau didistilasi, maka dia akan menjadi distilled or spirit beverage. Di sini kandungan alkoholnya bisa lebih tinggi karena didestilasi itu. Bahkan bisa sampai 80%. Nah, yang ketiga adalah compound or fortified beverages. Compound or fortified beverages ini dibuat dari kombinasi ya, bisa dari fermented beverage atau dicampur dengan flavoring agent atau spirit beverage dicampur dengan flavoring agent. Dan kadar alkoholnya pun ini tinggi juga, sekitar bisa sampai 80%. Jadi ada 3 jenis minuman beralkohol itu yang bisa kita golongkan berdasarkan cara pembuatannya. Nah, ini beberapa misalnya contoh ya, seperti ini ada lemon juice dan bir, alkohol sekitar 0,1% volume per volume ini alkoholnya. Jadi ini bisa tergolong menjadi digolongkan ke yang di 3 kategori yang ketiga tadi. Jadi diberikan perisa lemon juice ya. Tapi ini alkoholnya sudah dikurangi. Kemudian beberapa alkoholik energy drink. Nah, itu energy drink itu juga mengandung banyak alkohol. Makanya kita perlu berhati-hati ketika kita membeli energy drink. Setidaknya kalau mau amannya, kalau kita sebagai konsumen di Indonesia, kita lihatlah apakah sudah tersertifikasi halal dari BPJPH gitu ya, yang biasanya ada logo halalnya itu. Untuk beberapa minuman, sekarang ini banyak ya minuman yang identik ya. Biasanya orang membuat minuman dengan kemasan botol yang mirip dengan botol arak ya. Tapi sebenarnya itu adalah minuman non-alkohol. Nah, yang termasuk brand yang sering kita temui seperti Barbican, Hoffenberg dan Bavaria itu sebenarnya itu merupakan minuman non-alkohol, tetapi seolah-olah itu seperti alkohol ya. Jadi di situ kita bisa lihat kandungan etanolnya itu paling besar itu di angka 0,04 ya persen itu di bawah. Tapi banyak yang tidak terdeteksi alkoholnya. Jadi untuk ini pun sebenarnya kita juga harus berhati-hati dengan melihat tadi, paling aman kita lihat logo halalnya. Karena sepengetahuan saya, produk-produk ini belum ada sertifikat halalnya, meskipun itu memang bukan alkohol dan bukan dari industri Homer. Nah, penggunaan alkohol yang lain yang sering kita temui di kehidupan kita, misalnya dalam memasak ya, cooking ya. Kadang kalau di restoran-restoran yang high class gitu, mereka memasak dengan wine. Nah, itu bahkan di sekitar kita juga banyak masak dengan ciu misalnya ya. Itu kenapa harus dimasak dengan itu? Karena memang ini dengan kita tambahkan alkohol itu bisa menguatkan aroma dan rasa masakan. Makanya biasanya aromanya lebih naik gitu ya. Nah, biasanya digunakan tadi wine, bir ataupun arak. Tetapi di sini orang kadang berpikir, oh kalau alkohol itu dipakai masak kan nanti panas pasti akan menguap, jadi alkoholnya akan hilang. Karena memang hukum itu kadang kalau berubah bentuknya, berubah warnanya, rasanya itu biasanya hukumnya akan berubah. Tetapi ternyata di sini ada suatu penelitian yang saya citasi dari Larsen 95. Di sini si Larsen ini dia mencoba mengidentifikasi apakah masih ada sisa alkohol ketika selesai dimasak itu. Jadi bisa kita lihat di tabel itu misalnya cook over a flame itu ternyata masih 75% alkoholnya. Kemudian bake for 25 minutes without stirring itu 45 menit 45% masih alkohol yang tersisa. Nah, ketika kita masak dengan cara stirred into a mixture and bake or simmer for 2.5 hours itu masih 5%. Ya, bahkan ketika sudah dimasak, direbus sampai 2,5 jam, itu pun masih ada sisa alkoholnya. Oleh karena itu memang kita tidak boleh memasak dengan menggunakan alkohol ya. Dan kita juga harus berhati-hati karena penggunaan alkohol di produk-produk non minuman ini juga banyak. Kalau di produk di beverages tadi kita sudah tahu ya pasti itu haram. Tapi hal-hal yang seperti ini yang kadang kita belum tahu. Ada lagi penggunaan alkohol di dalam produksi bakery atau roti ya. Itu ada namanya rum. Rum itu juga salah satu dari alkohol hasil distilasi. Alkoholnya
kadar alkoholnya bisa mencapai 30% sampai 30%, dan itu makanya kalau kita di bakery yang memakai rum itu baunya enak memang. Dia aroma dan rasanya itu keluar karena memang tadi tujuannya itu. Nah, roti yang seperti itu tentunya itu haram untuk kita makan karena alkohol itu ada di situ sengaja ditambahkan ya, dan sedikit atau banyak alkohol itu tetap haram bagi kita. Kemudian ada lagi makanan lain yang mengandung alkohol bahkan relatif tinggi ini. Misalnya tape ketan, peyem atau tape singkong ya, peyem. Itu saya yakin kita semua tahu bahwa makanan-makanan ini merupakan kesukaan kita. Dari penelitian, saya citasi dari Yuliandi 2014, ternyata kandungan alkohol dari tape, ya, dari situ ada tape beras, tape ketan hitam, dan tape singkong, itu ternyata bisa mencapai 12% ketika difermentasi 6 hari. Bahkan minimalnya adalah sekitar 6% ketika difermentasi 2 hari. Tapi apakah makanan ini menjadi haram karena alkoholnya tinggi? Ternyata ini pengecualian. Karena alkohol yang terbentuk di sini bukan merupakan alkohol yang dari industri homer. Artinya itu merupakan byproduct dari proses fermentasi yang makanan yang dilakukan tadi. Dan itu bukan disengaja untuk diminum alkoholnya. Lain halnya kalau tape ketan itu kita peras airnya, sengaja kita peras, ambil airnya lalu kita untuk minum, untuk mabuk. Nah, itu menjadi haram lagi. Jadi ini berbagai ulama, semua ulama bersepakat bahwa makanan ini tetap halal meskipun mengandung alkohol. Baik itu di Malaysia, di Indonesia, dan di beberapa negara Asia Tenggara ini ya, semua bersepakat itu tetap halal. Nah, yang lain seperti durian. Nah, durian itu kan baunya agak menyengat, itu kandungan alkoholnya tinggi. Kadang ada orang yang makan durian itu nggak tahan ya. Tapi di sini semua saya rasa bersepakat bahwa durian itu tetap halal ya, meskipun alkoholnya tinggi. Ya. Jadi brem itu juga brem Madiun, brem yang padat ya. Kalau brem Bali itu sebagai contoh itu memang itu jenis daripada arak, maka itu haram. Tapi kalau brem yang itu tidak haram. Nah, ini contoh lain kadar alkohol pada berbagai produk pangan. Ini saya ambil dari Law Sivan. Ini merupakan hasil penelitian master di Universiti Putra Malaysia. Jadi dia meneliti 119 jenis makanan. Nah, ternyata ada beberapa yang mengandung alkohol ya, dari minuman berenergi, karbonasi, teh, kopi, dan sampai perisa dan berwarna. Memang sebenarnya banyak produk-produk makanan yang masih mengandung alkohol, tetapi itu tergolong halal karena tadi bukan merupakan alkohol dari industri homer. Karena yang diharamkan adalah alkohol yang dari industri homer untuk diminum. Kalau untuk diminum semuanya haram ya, baik itu industri homer ataupun non homer. Nah, apakah homer itu hanya alkohol saja? Ternyata tidak, karena homer tadi itu definisinya adalah sesuatu yang memabukkan, yang menutupi akal kita. Sekarang ini marak jenis-jenis homer yang lain ya, yang tidak mengandung alkohol, misalnya ganja, morfin, opium, marijuana, sabu-sabu, bahkan lem ya, kan kadang ini orang mabuk dengan ngelem ya, itu juga termasuk homer karena itu sifatnya menutupi akal. Kalau yang homer yang mengandung alkohol ya semua kita tahu ya. Kalau di sekitar Solo ini yang ada Ciu ya, Ciu itu sebenarnya untuk industri alkohol, tetapi kadang di tengah prosesnya dipakai untuk minum ya. Kemudian Scotch, whisky, brandy, brem Bali, dan lain-lain. Yang terakhir, bagaimana sebenarnya sih status hukum homer ini, apakah najis atau tidak? Jadi dari Al-Majmu' itu sebagian besar ulama berpendapat bahwa homer itu najis, kalau alkohol itu najis kalau berasal dari industri homer. Kalau kita tilik dari Fatwa MUI nomor 11 tahun 2009, itu dikatakan bahwa diputuskan bahwa meminum minuman beralkohol sebagaimana dalam ketentuan umum dalam Fatwa MUI tersebut di nomor 11 tahun 2009 itu hukumnya haram. Dan penggunaan alkohol ataupun etanol yang dari industri homer untuk produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan yang seperti contoh di depan tadi itu juga haram, tidak boleh. Artinya produk yang tercampur itu menjadi haram. Yang meskipun awalnya halal ya, nasi goreng kita masak dengan wine jadi haram karena ada wine-nya. Tetapi kalau penggunaan alkohol atau etanol itu dari industri non-homer untuk proses produksi makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya mubah apabila secara medis tidak membahayakan kesehatan. Tetapi kalau membahayakan kesehatan, hukumnya jadi haram.
Sedangkan hukum atau status alkohol adalah najis ketika itu berasal dari industri khamr. Tetapi kalau tidak berasal dari industri khamr itu digolongkan ditetapkan tidak najis. Itu dari Fatwa MUI nomor 11 tahun 2009 yang bisa kita download di internet banyak. Dan ini coba saya rangkum keputusannya di dalam slide ini. Oke, untuk sesi ini sepertinya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.